Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Nama saya Rahmat dari Rahmat Grafik.my dan hari ini saya akan berkongsi kepada Anda bagaimana cara untuk menghasilkan sesebuah poster. Ini adalah cara asas untuk menghasilkan sesebuah poster, the basic concept on how to create a poster. Alamak, kenapa aku speaking lah? Oke, ini adalah kesinambungan daripada tutorial bagaimana cara untuk membina banner, kerana poster juga dia punya konsep lebih kurang sama dengan penghasilan banner. Dan tujuan kita untuk menghasilkan poster adalah untuk bahan sesuatu aktiviti, untuk mempromosikan sesuatu produk, untuk campaign, dan poster adalah kira macam senjata yang paling kuat untuk mempromosikan ataupun membuat bahan. Okey. Itu adalah basic ataupun asas yang perlu kita ketahui mengenai poster. Dan bagaimana pula untuk menghasilkan sesebuah poster? Okey, untuk menghasilkan sesebuah poster, kita boleh menggunakan, dan yang saya akan tunjukkan sebentar saja lagi nanti, demo adalah dengan menggunakan Photoshop. Tapi Anda boleh juga menghasilkan basic poster menggunakan Microsoft Publisher ataupun menggunakan Photoscape. So, itu adalah antara aplikasi yang saya rasa mudah digunakan dan bolehlah buat basic poster. Okey, bagaimana untuk menghasilkan poster? Okey, pertama kena kena open dululah Photoshop dan saya gunakan Photoshop version CX6. Susah mau sebut 6. Okey, pergi kepada file new. Dan dia akan pop up satu Windows Untitled. Saya akan rename sample poster. Dan preset ni anda boleh pilih International Paper kerana untuk poster ni pada kebiasaannya kita akan buat dalam bentuk landscape. Maafkan saya, dalam bentuk portrait. Dan kalau dalam bentuk landscape pun boleh juga, tapi saya rasa jarang orang gunakan poster dalam bentuk landscape. Kebiasaannya adalah dalam bentuk portrait, dan yang paling common sekali adalah pada size A4. Anda boleh guna size A6, A5, A3, bergantunglah kepada keperluan. So, saya pilih size A4, International Paper, size A4, dan setting yang lain saya tidak akan ubah. Background content white, kemudian saya klik OK. So, ini adalah kita punya sampel poster, background dengan background putih. Kemudiannya saya tekan Ctrl J untuk duplicate ataupun duplikasi background ni. Ctrl J untuk Windows dan Command J untuk Mac. Ctrl J. Kemudiannya saya letak FX Effects. Aduh, susah mau sebut. FX Effect. Kemudian saya klik Gradient Overlay. Sebab saya akan selitkan gradient pada layer ni. Kemudian saya pilih ini yang tersedia. Style saya ubah kepada radial. Degree dia saya tukar kepada 0 degree. Kemudian saya reversekan dan saya besarkan scale dia ni sebab saya cuma mau sedikit saja warna ni. Saya mau warna putih adalah warna major. Kemudiannya hitam ni saya tak mau, saya tukar kepada warna apa yang sesuai. Saya tukar kepada warna Malaysia aku gemilang. Saya tukar kepada warna pinky gitu. Kemudiannya saya drag ni sebab saya cuma mau sedikit saja warna. Ini lagi saya just drag untuk menjadikan warna
putih sebagai warna meja dan purple itu adalah warna minor. Oke, siap. Kemudian klik OK. Siap untuk bagian background. Ini adalah untuk basic ya, untuk advance dia mungkin perlukan sedikit masa yang panjang. Saya just tunjuk basic asas untuk menghasilkan poster. Kemudiannya saya akan gunakan pen tools untuk draw beberapa bentuk di sini. Satu titik di sini, kemudian saya just drag di sini dengan mouse. Lebih kurang macam tuh. Hold alternate key. Draw lagi. Ini shape. Just berfungsi sebagai accessory. Oke, kemudian kita connect dari starting point tadi dan saya klik pada shape. Dan secara otomatiknya Photoshop akan fill shape yang kita draw tadi dengan warna background kita yaitu warna hitam. Dan double klik shape ini untuk kita tukar warna. Ini warna purple tetapi kini yang lebih gelap. Oke, lebih kurang macam tuh, dan Anda boleh letak FX effect ataupun blending option. Boleh letak auto glow, boleh letak ini glow, dan segala-gala glow yang Anda rasa bersesuaian. Bergantung kepada kreativiti Anda sendiri bagaimana Anda untuk menghasilkannya. Oke, klik OK. Kemudiannya dalam sebuah poster tuh selalunya kalau untuk nih hebaan activity kita ada logo penganjur, logo yang bekerja sama dengan penganjur dan sebagainya. Manakala untuk logo promotion, untuk logo promotion, untuk poster promosi ataupun untuk sebuah service gitu, logo tidak perlulah. Yang penting cuma kontak untuk orang ataupun customer untuk menghubungi, kontak details yang terdapat ataupun tertera di sini. Oke, itu adalah antara jenis-jenis poster yang kebiasaannya digunakan. Dan oke, seterusnya kita akan masukkan teks. Klik di sini T bermaksud teks. Klik di sini dan saya akan rename sebagai saya akan rename dia sebagai contoh poster. Ctrl T untuk transform, hold shift key kemudian kita drag. So ini adalah wording saya. Double klik perkataan ini untuk tukar warna. Saya pilih warna kuning. Warna kuning, one click saja ya. One click saja. Kemudiannya tulisan kita tidak berapa jelas. Dan kita perlu letakkan stroke ataupun outline pada tulisan ini. Warna hitam adalah outline yang paling sesuai. Dan size dia adalah 28 pixels outline untuk tulisan itu. Ctrl T transform. Ini adalah hebahan untuk activity lah, poster, contoh poster untuk hebahan activity. Kemudiannya saya akan letak kira macam tema lah, lebih kurang lah macam tema. Ctrl 3 transform, besarkan. Dan kemudiannya saya hold alternate key, saya just drag FX effect ini untuk apply outline yang sama, size yang sama. So lebih kurang macam itulah dia punya. Oke, untuk move nih kamu Anda boleh just gunakan up, down, left, arrow yang terdapat pada keyboard. Double klik dan saya akan reduce color kuning nih, color yang ada, sebab yang di highlight ini adalah tajuk, contoh poster adalah tajuk dan ini adalah kira macam warna tema ataupun deskripsi pada tajuk itu. Dan untuk sebuah poster juga kita kena ada satu tarik. Saya just drag nih, sebab saya malas mau type semula.
So ini adalah tarik dan tempat. Dan kemudiannya kalau poster ini kita akan biasakan masukkan logo. Open with, ada Photoshop. Dan Ctrl A, Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Dan kebiasaannya logo boleh diletakkan di bawah ataupun di bagian atas, dan saya akan oleh karena logo ini ataupun watermark ini terlalu besar, saya akan letakkan pada bagian bawah sekali. Oke, seperti yang Anda lihat di sini. Ini logo berada pada bagian atas, dan ini adalah logo kerjasama dan logo yang menganjurkan. Dan untuk kebiasaan kalau sebuah logo Anda masukkan dalam sebuah poster, bila Anda mau besarkan atau kecilkan, tekan Ctrl T, transform, dan kemudiannya jangan lupa untuk hold shift key. Tujuan utamanya adalah hold shift key ini dan drag pada bagian penjuru ini atau di ini ada 4 penjuru. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan Anda tidak memanipulasikan logo asal punya size ataupun lebar dan tinggi. Pastikan dia membesar pada skala yang sama bagi mengelakkan berlakunya manipulasi yang tanpa Anda sedari dari segi lebar dan panjang logo pada skala yang berbeza. Saya harap Anda boleh paham tuh. Saya pun tidak tahu macam mana mau explain dengan lebih details lagi. So itu untuk logo lah, untuk logo. Pastikan dia membesar pada skala yang sama dari segi tinggi dan juga lebar. Jangan kayak sebagai contoh saya bagi satu contoh. Oke, Ctrl T transform, dan kemudiannya saya tidak hold shift key dan saya just drag begini. So seperti yang Anda lihat, logo ini dia ada termanipulasi. Dan manipulasi dari segi lebar dia tidak sekata dengan tinggi dia. Ctrl Z undo. Oke, lebih kurang macam itulah untuk Anda memahami logo, cara untuk masukkan dan sebagainya. Dan apalagi saya nak mau explain nih. Oke, tajuk sudah ada, kemudian wording penganjur ini untuk event ataupun heban untuk berbentuk activity, penganjur, dan kata-kata yang akan membuatkan orang tertarik. Kenapa kita perlu datang? Mengapa kita perlu datang? So itulah antara yang perlu ada ataupun konten details yang perlu ada dalam sebuah poster. Manakala untuk bentuk bahan, apa yang perlu ada, yang paling penting at least kita ada kontak apa-apa. Sekiranya customer berminat, yang penting ada kontak ataupun details. Itu adalah untuk suatu produk ataupun service pembayar, macam contohnya promotion untuk tudung bawal. So yang penting gambar di sini, konsep dia ada tudung, ada model, lebih kurang macam itulah. Dan info ini yang paling penting lah untuk promotion atau contact details yang membolehkan customer PM kepada dia punya service provider. Oke, itu untuk poster promotion. Dan ini ada untuk post, ini adalah contoh poster bahan. Kena ada tarik tempat dan penganjur lah, itu untuk activity-nya poster. Dan untuk background image, sekiranya Anda mau letakkan, sebab saya just ajar basic of Photoshop ya, cara hasilkan poster. Untuk background nih, pastikan dia bersesuaian dengan apa activity ataupun apa penganjuran tuh. Contohnya activity riadah. So background image yang sesuai adalah activity orang sedang beriadah, dan Anda boleh letakkan, selitkan sedikit saja gambar image yang bentuk kecil-kecil. Dan selalunya untuk poster, sekiranya poster black and white, poster yang berkonsepkan black and white, warna meja pastikan warna meja adalah warna putih. Dan sekiranya untuk poster yang budget tinggi, mau colorful, dan Anda boleh bermain dengan background yang lebih menarik. Pastikan background tu dia tidak terlalu di highlight berbanding dengan tulisan ataupun dengan
main title, tajuk utama yang ingin disampaikan oleh poster. Biarkan poster itu berbicara. Oke. Aduh, banyak kalau saya merepet nih. Apa lagi yang perlu saya terangkan mengenai poster? Oke, saya terangkan inilah sedikit. Oke, seperti yang Anda lihat nih, gambar kamera ini cara untuk masukkannya adalah Ctrl E, Ctrl C. Anda boleh dapatkan image-image ini semua daripada Google. Ctrl V, paste. Dan seperti yang Anda lihat nih, image nih dia terlalu terang. Dia sudah mengganggu tulisan yang terdapat pada poster itu. Dan caranya adalah dengan merendahkan pada bagian opacity, dan secara otomatis Photoshop akan jadikan image itu dia lebih kabur, ataupun dalam arti kata lain berbentuk transparent lah, lebih kurang macam itulah. Opacity ini dia berfungsi untuk kurangkan warna ataupun details image itu. So, secara otomatis dia tidak akan ganggu kita punya tulisan. Dan dalam masa yang sama kita sudah dapat selitkan gambar ataupun kamera ataupun gambar yang boleh menarik seseorang itu terlebih berminat untuk membacanya lagi. Apapun konsep poster, yang paling penting tulisan lah, penggunaan tulisan itu sendiri. Pastikan jangan guna tulisan yang sukar untuk dibaca, tulisan yang pelik-pelik. Oke, gunakan tulisan yang standard ataupun yang senanglah orang mau baca. Sama gunakan capital letter untuk highlight benda yang paling penting sekali, tajuk utama. Kalau boleh lah, kalau tidak boleh, depends lah. Guna apa-apa jenis huruf campur pun boleh, macam nasi campur. Oke, itu saja dari saya. Penerangan yang ringkas mengenai cara bina post. Sebarang pertanyaan boleh tanya lagi saya di FB Scan. Terima kasih.